Hari ke-38, moderasi sebagai hal baik, pendahuluan, kekuatan dalam keseimbangan. Kebijaksanaan kuno selalu menyoroti nilai moderasi. Sebuah prinsip sederhana namun sulit untuk dijalani bahwa keberlebihan adalah musuh kemajuan. Hari ini, kita akan membahas gagasan dari Martin Meadows dalam 365 Days with Self-Discipline bahwa moderasi bukan ekstremitas adalah jalan menuju kebebasan sejati, efisiensi, dan kebahagiaan. Dalam dunia yang terus-menerus menuntut lebih banyak, baik itu kekayaan, produktivitas, atau bahkan hiburan, pertanyaan penting yang harus Anda renungkan adalah, apakah lebih banyak selalu lebih baik, ataukah keseimbangan sebenarnya adalah kunci yang hilang? Mari kita kupas bersama bagaimana moderasi membebaskan kita, membuat hidup lebih bermakna, dan bahkan mengarahkan kita untuk mencapai hasil yang lebih besar semua tanpa merasa kelelahan atau kehilangan fokus. 1. Moderasi adalah disiplin yang tidak mudah. Seringkali, ketika kita mendengar kata moderasi, itu terasa membosankan. Dunia memuja, ekstrem baik itu kerja tanpa henti demi kesuksesan besar atau istirahat tanpa batas demi kebahagiaan. Moderasi, di sisi lain, sering dilihat sebagai jalan tengah yang kurang menarik, namun kenyataannya menjalani kehidupan dengan moderasi adalah bentuk disiplin tingkat tinggi. Mengapa? Karena itu berarti Anda harus mampu melawan hasrat Anda sendiri, hasrat untuk memanjakan diri, menonton TV sepanjang malam tanpa batas, hasrat untuk overworking, terus bekerja tanpa memperhatikan kesehatan. Martin Meadows mengajarkan bahwa menjalani moderasi tidak hanya soal membatasi apa yang kita lakukan, tetapi juga soal mengenali kapan cukup itu benar-benar cukup. Renungkan, apakah ada aspek hidup Anda di mana Anda mengejar sesuatu secara berlebihan, entah itu kerja keras, hiburan, atau konsumsi fisik? Apa yang akan terjadi jika Anda mulai menerapkan moderasi di sana? Kedua, mengapa moderasi membebaskan Anda? Mari kita pikirkan sejenak. Ketika Anda hidup secara ekstrem, Anda menciptakan belenggu untuk diri sendiri. Pekerja berlebihan akan terjebak dalam lingkaran stres dan kelelahan. Orang yang terlalu santai kehilangan potensi diri dan jatuh dalam kelesuan. Sebaliknya, moderasi memberi Anda keseimbangan. Moderasi bukan tentang menghindari kesuksesan atau kesenangan. Ini tentang menjaga ritme yang memungkinkan Anda terus melangkah tanpa kelelahan. Contoh nyata dari moderasi adalah pola latihan. Jika Anda mendorong tubuh Anda terlalu keras, Anda bisa mengalami cedera. Tetapi jika Anda moderat, melakukan latihan dengan konsisten dan dalam dosis yang tepat, Anda justru akan menjadi lebih kuat, berpikir aktif. Dalam apa saja Anda merasa terlalu tegang atau terlalu santai, apakah Anda bisa memindahkan diri Anda ke posisi yang lebih seimbang? Ketiga, mengapa moderasi tidak berarti mediokritas? Salah satu kesalahpahaman tentang moderasi adalah bahwa itu berarti berpuas diri. Banyak orang berpikir bahwa memilih moderasi adalah cara untuk menghindari tantangan atau tidak serius dalam menjalani hidup. Tapi, ini tidak benar. Martin Meadows menjelaskan bahwa moderasi memungkinkan Anda untuk memanfaatkan energi Anda secara bijaksana. Bukan berarti Anda tidak melakukan hal-hal besar, tetapi Anda belajar untuk menjaga keseimbangan sehingga usaha besar tersebut tidak mengorbankan semua aspek lain dalam hidup Anda. Pikirkan ini, apakah Anda lebih baik mencapai hasil luar biasa dalam satu area hidup Anda, tetapi mengorbankan area lain seperti kesehatan, hubungan, atau kebahagiaan? Atau apakah Anda lebih baik membangun kesuksesan yang seimbang yang bertahan lama dan berkelanjutan? Pertanyaan untuk direnungkan, apa area hidup Anda yang Anda rasa perlu ditinjau ulang untuk lebih sesuai dengan prinsip moderasi? 4. Moderasi membantu Anda bertahan dalam jangka panjang. Kehebatan sejati dalam hidup bukan berasal dari ledakan energi sesaat, melainkan dari daya tahan jangka panjang. Moderasi memungkinkan Anda untuk membangun momentum yang berkelanjutan. Seorang pelari maraton yang memulai dengan kecepatan moderat akan menyelesaikan lomba, sementara yang memulai dengan sprint kemungkinan akan menyerah di tengah jalan.
Seorang pelajar yang mempelajari sedikit demi sedikit setiap hari akan mengingat materi lebih baik daripada yang mempelajari seluruh buku dalam semalam. Cobalah untuk melihat usaha Anda seperti perjalanan panjang. Moderasi memberi Anda kekuatan untuk terus melangkah dengan energi yang konsisten tanpa menghabiskan seluruh daya Anda di awal. Tindakan untuk Anda. Pikirkan tentang tujuan besar Anda. Apa langkah-langkah kecil yang bisa Anda ambil setiap hari untuk bergerak maju tanpa membakar habis diri Anda? Kelima, moderasi membuat Anda lebih jelas tentang prioritas. Ketika Anda menerapkan moderasi dalam hidup Anda dipaksa untuk benar-benar memprioritaskan. Ketika waktu, energi, dan perhatian Anda terbatas, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa yang bisa saya lepaskan tanpa kehilangan makna hidup? Dengan kata lain, moderasi adalah alat untuk mengajarkan kita fokus. Ini membuat kita berpikir lebih jernih, memilih lebih bijak, dan bertindak dengan tujuan yang lebih jelas. Renungkan, jika Anda memiliki 100% energi untuk dibagi setiap hari, bagaimana Anda ingin membaginya, di mana Anda merasa menggunakan terlalu banyak energi, dan di mana Anda merasa kurang memberi perhatian. Keenam, moderasi dalam disiplin diri. Disiplin diri tanpa moderasi seringkali mengarah pada kegagalan karena Anda akan cepat merasa terbakar atau kehilangan motivasi. Moderasi membantu disiplin menjadi sesuatu yang berkelanjutan dan menyenangkan. Contoh, jika Anda ingin mulai meditasi, jangan langsung mencoba sesi 1 jam setiap hari. Mulailah dari 5 menit, lalu tingkatkan secara bertahap. Jika Anda ingin menghemat uang, jangan paksa diri Anda untuk tidak membeli apa-apa. Tetapkan batas pengeluaran yang masuk akal dan bertahan pada itu. Tindakan untuk Anda, ambil satu kebiasaan yang ingin Anda bangun, lalu tanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa memulainya dengan dosis kecil sehingga saya tidak merasa terbebani? Ketujuh, hidup lebih bermakna dengan moderasi. Martin Meadows mengingatkan kita bahwa hidup dengan moderasi adalah cara untuk menikmati proses hidup itu sendiri, bukan hanya hasil akhirnya. Ketika Anda hidup dalam keseimbangan, Anda lebih mampu menikmati momen, lebih sadar dengan apa yang Anda lakukan, dan lebih hadir untuk orang-orang di sekitar Anda. Alih-alih mencoba memaksakan segalanya, tanyakan, apa arti kesuksesan yang benar-benar bermakna bagi saya? Bagaimana saya bisa menjalani hidup dengan lebih sadar dan tanpa terburu-buru? Berpikir aktif. Jika Anda berhenti mencari kesempurnaan atau kelebihan dalam segala hal, apa kebahagiaan sederhana yang bisa Anda nikmati hari ini? Penutupan, moderasi adalah jalan tengah yang bijaksana. Moderasi adalah seni menemukan keseimbangan. Dengan moderasi, Anda bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan intensitas yang terarah tanpa merusak diri sendiri atau kehilangan kendali. Itu adalah bentuk tertinggi dari disiplin diri karena mengajarkan Anda untuk melatih kontrol atas keinginan Anda, bukan menjadi budaknya. Saat Anda memikirkan prinsip ini, tanyakan pada diri Anda, apa satu area dalam hidup saya yang membutuhkan moderasi agar saya bisa hidup lebih damai, lebih produktif, dan lebih bahagia? Setelah mendengar ini, ambil langkah pertama. Pilih untuk menemukan keseimbangan dan biarkan moderasi membimbing Anda ke kehidupan yang lebih bermakna dan lebih harmonis. Hari ke-39. Moderasi sebagai hal buruk. Pendahuluan. Saat moderasi menjadi musuh kemajuan. Di hari sebelumnya, kita membahas bagaimana moderasi bisa menjadi alat untuk menemukan keseimbangan dan mencegah kelelahan. Tapi hari ini, mari kita pertimbangkan sisi lain dari moderasi, sisi di mana moderasi justru menjadi alasan bagi stagnasi, ketidakpuasan, dan penundaan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Martin Meadows dalam 365 Days with Self-Discipline memperingatkan bahwa moderasi juga dapat menjadi perangkap nyaman yang menggagalkan impian dan ambisi Anda. Dengan dalih menjaga keseimbangan, terkadang kita melupakan kebutuhan untuk mendorong batas diri. Jadi, bagaimana Anda tahu kapan moderasi membantu Anda dan kapan itu merugikan? Pertama, moderasi yang menghambat pertumbuhan.
Moderasi adalah prinsip kuat jika digunakan dengan tepat. Namun, seringkali kita menggunakannya sebagai alasan untuk tetap dalam zona nyaman. Kita berkata, cukup saya lakukan setengah jam saja, saat Anda tahu bisa melakukan lebih banyak. Saya sudah bekerja cukup keras minggu ini, padahal Anda masih punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas penting. Renungkan ini. Berapa kali Anda memakai moderasi sebagai pembenaran untuk tidak mendorong diri Anda? Di mana dalam hidup Anda merasa terlalu sering memilih moderasi dan akhirnya kehilangan peluang besar. 2. Saat moderasi sama dengan rasa takut, apa sebenarnya alasan Anda memilih moderasi? Apakah itu benar-benar untuk keseimbangan atau karena Anda takut mengambil risiko? Moderasi sering digunakan sebagai bentuk perlindungan diri. Kita berkata bahwa kita memilih moderasi, padahal sebenarnya kita takut pada tantangan, takut pada kegagalan, atau takut sukses yang membawa tanggung jawab baru. Bayangkan seorang pelukis yang berkata, "Saya hanya melukis untuk hobi." Apakah itu pilihan yang sadar atau karena ia takut karyanya dihakimi jika dijadikan profesi? Berpikir aktif. Dalam hal apa Anda memilih jalan moderasi bukan karena itu adalah jalan terbaik, tetapi karena Anda takut menghadapi yang lebih sulit. 3. Moderasi bisa menjadi alasan untuk menunda. Moderasi seringkali berakhir menjadi alasan untuk prokrastinasi. Kita berkata, saya akan memulai proyek besar ini pelan-pelan, tapi 1 tahun berlalu dan proyek tersebut tetap dalam tahap awal. Saya tidak ingin terlalu memaksakan diri, tapi sebenarnya itu adalah dalih untuk tidak. Pernah memulai langkah pertama, Martin Meadows menyebut ini sebagai moderasi palsu, kondisi di mana kita menggunakan keseimbangan sebagai alasan untuk tidak pernah benar-benar mencapai potensi kita. Tindakan untuk Anda. Apakah ada proyek atau ambisi besar yang Anda tangguhkan dengan dalih pelan-pelan? Bagaimana jika Anda mulai bergerak maju hari ini dengan intensitas yang lebih tinggi? Keempat, kapan Anda harus melepaskan moderasi? Ada saat di mana moderasi adalah hal yang berbahaya. Saat Anda mengejar tujuan besar. Ketika Anda ingin menjadi ahli di bidang tertentu, Anda harus fokus secara ekstrem. Itu artinya melepaskan ide moderasi untuk sementara demi keberhasilan jangka panjang. Saat Anda merasa stagnan, jika hidup Anda terasa datar atau Anda merasa tidak membuat kemajuan berarti, mungkin sudah waktunya meninjau kembali bagaimana moderasi menghalangi kemajuan Anda. Sukses besar membutuhkan fase-fase kerja ekstrem. Tidak selamanya hidup dalam mode moderasi. Bayangkan seorang atlet yang melatih tubuhnya hingga batas maksimal untuk mencapai kemenangan, atau seorang wirausahawan yang bekerja siang dan malam untuk membangun perusahaan baru. Renungkan, apa bagian dalam hidup Anda yang mungkin butuh intensitas lebih besar daripada sekadar moderasi? Kelima, moderasi adalah alat, bukan tujuan. Martin Meadows mengingatkan kita bahwa moderasi harus dilihat sebagai alat, bukan tujuan. Jika Anda menjadikan moderasi sebagai tujuan utama, Anda bisa terjebak dalam kehidupan yang aman tapi tidak memuaskan. Kebebasan sejati datang ketika Anda tahu kapan harus hidup dengan moderasi dan kapan harus meninggalkan moderasi untuk mencapai sesuatu yang besar. Pertanyaan untuk dipikirkan, apakah ada area hidup Anda di mana Anda merasa hidup terlalu stabil? Bagaimana Anda bisa memulai gerakan baru yang mengguncang pola lama Anda? 6. Hidup tanpa moderasi itu penting sesekali. Bayangkan seorang pendaki yang mencoba menaklukkan gunung tertinggi. Apakah dia bisa berhasil jika hanya mendaki beberapa langkah setiap hari? Tentu tidak. Dia harus memiliki periode di mana dia bekerja keras melawan gravitasi, melawan cuaca, dan melawan batas tubuhnya sendiri. Begitu pula dalam hidup, ada kalanya Anda harus memilih untuk bekerja di luar batas moderasi. Meluangkan 100% fokus untuk sebuah proyek besar. Melampaui rasa takut Anda untuk mengambil keputusan sulit, membakar energi ekstra untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Tindakan. Pikirkan satu tujuan besar Anda saat ini. Bagaimana Anda bisa mengesampingkan moderasi dan memberikan usaha maksimum selama 30 hari ke depan
untuk benar-benar mencapai kemajuan signifikan. Ketujuh, moderasi yang tidak disadari dalam pemikiran kita. Moderasi tidak hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang pola pikir kita. Terkadang, kita moderat dalam cara kita berpikir. Kita tidak berani berpikir besar karena takut gagal. Kita tidak membayangkan kemungkinan karena takut kecewa. Namun, sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang sukses adalah mereka yang melampaui pemikiran moderat dan berani mengambil langkah besar. Mereka adalah pemimpi yang berani menantang status quo, berpikir aktif. Dalam hal apa Anda merasa terlalu moderat dalam pemikiran Anda? Bagaimana jika Anda menggandakan ambisi Anda hari ini? 8. Menemukan waktu yang tepat untuk intensitas. Tentu saja, hidup dengan intensitas tidak bisa dilakukan setiap saat, tetapi untuk melangkah ke level berikutnya, Anda harus tahu kapan waktu yang tepat untuk meninggalkan moderasi. Ketika Anda memulai sesuatu yang baru, ketika Anda merasa terlalu nyaman, ketika ada peluang besar yang tidak bisa ditunda. Kesimpulan, moderasi dengan tantangannya. Martin Meadows mengajarkan bahwa moderasi adalah konsep kompleks, kadang menjadi teman, kadang menjadi musuh. Tugas kita adalah menggunakan moderasi dengan bijak, tanpa membiarkannya menjadi perangkap kenyamanan yang menghalangi potensi kita. Saat Anda memikirkan moderasi hari ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah moderasi saya saat ini membantu saya, atau justru menjadi alasan untuk menunda? Dalam hal apa saya perlu hidup dengan intensitas lebih tinggi untuk mencapai hal besar? Ambillah langkah konkret, pilih satu hal yang Anda rasa bisa dilakukan lebih intens hari ini, dan buat perubahan nyata untuk mendobrak kebiasaan moderasi berlebih yang mungkin menghambat jalan Anda.